Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupri Tamimi, guru PAI SDN Rawatrat 01, sekaligus mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Syarif Hidayatullah tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan praktek mengajar sebagai tugas UKIN PPG. Semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak guru yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, sebelumnya Pak Guru akan absen dulu ya. Oke, Adelia Amira hadir, angkat tangan ya. Afkar Fikri Subeki, Aldi Sandi Pratama, lima ada, kenapa? Oke ya. Alifa Dania. Baiklah, seperti biasa kita kebiasaan dulu baca Quran, hafalan sambil membaca. Oke, surat Al-Alaq ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa tuti'u wasjuda waqtarib. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul 'azim. Allahumma hamdna bil Qur'an wa hujjata ya rabbal alamin. Kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Ulangi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Atau kalau bahasa Arabnya sobahal khair, artinya selamat pagi. Jawabannya sobahan nur. Tapi jawaban yang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sangat luar biasa. Kenapa? Karena ucapan itu adalah doa. Itu ya anak-anak. Sebelum kita belajar, kita mendengarkan dulu ya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Salah satunya adalah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Oke? Siap ya? Nah, bareng-bareng. 1, 2, 3.
bab 3. Pak Guru akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang bab 4 indahnya keragaman. Bab 3 indahnya keragaman. Walaupun kemarin sudah ditulis, tetapi penjelasan itu belum. Ya, atau penjelasannya belum maksimal. Ya. Coba dibuka dulu bab 3. Kita menjelaskan tentang ya, keragaman. Dibuka dari halaman 42 ya. Kemudian itu adalah keragaman sebagai di sini Pak Guru menjelaskan keragaman dan perbedaan merupakan sebagai sunnatullah artinya yaitu takdir Allah. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya dan lain-lain. Kemudian juga tujuan Allah menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenal. Ya. Nah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ajaran kebaikan dari itu sendiri adalah seperti tolong menolong, ya. Oke. Setiap agama mengajarkan toleransi, namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah atau beriman, bukan dalam hal itu, tetapi dalam hal sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan berkebangsaan. Kalau dalam ibadah itu ada Al-Quran lakum dinubuh waliyani. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Kalau untuk ibadah. Selanjutnya, toleransi artinya sifat atau sikap toleran. Toleran memiliki bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai atau membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan dan lain sebagainya yang berbeda. Gitu ya. Nah, contoh sikap toleransi atau menghargai, menghormati perbedaan. Di sini adalah contohnya apa? 1. Tidak mengganggu umat lain ketika mereka beribadah. Terus agama kita
turunkan itu adalah surat Al-Kafirun. Jadi waktu itu nih, sini. Nah, jadi nah ini coba bisa baca nggak? Surat coba lagi baca. Surat Al-Kafirun. Untuk sebagai bentuk toleransi yang mencampur-adukkan keyakinan. Surat ini merespon atau tawaran para tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka secara berganti dan berisi perintah untuk berlepas diri dari kemusyrikan serta konsisten dengan ajaran Islam. Jadi waktu itu orang musyrikin ini mengajak Nabi, gimana Muhammad? Kalau kita gantian, misalnya minggu ini kita nyembah Tuhanmu, minggu besok kita nyembah Tuhan kami. Gimana Muhammad? Maka ketika itu Allah menurunkan surat Al-Kafir. Jadi urusan menyembah mah itu jangan dicampur-adukan, jangan gantian, gitulah ya. Maksudnya gitu. Ini. Jadi kalau urusan keyakinan itu jangan dicampur aduk, jangan kayak gitu. Itu namanya tidak punya, ya tidaknya acak-acakan namanya itu. Kalau seperti itu ya. Oke, baca deh konteks turunnya surat Al-Kafirun, coba saya. Bareng-bareng coba bisa. 2, 2, 3. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat Makkiyah, diturunkan di Makkah. Surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Kalau diturunkan di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Yang kedua, surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad berdakwah cukup lama. Ketika beberapa tokoh Abu Wais membaikan ajaran Islam, namun tidak mau meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka menawarkan kompromi dan mohon untuk saling menyembah Tuhan masing-masing. Nah, isi kandungan utama surat Al-Kafirun adalah satu, tentang penolakan terhadap kaum musyrikin Nah, yaitu Allah memerintahkan toleransi yang tegas adalah melalui ayat terakhir untuk surat ini juga menjadi penegas berbeda antara ajaran Islam dengan ukuran di mana ibadah harus dilakukan dengan bukan sekedar ritual atau tanpa Oke, kedua Pak, tanpa harus ikut serta dalam ritual atau keyakinan yang sejalan dengan Islam, dengan akidah. Ya, nah, sejalan dengan ajaran Islam. Yang terakhir apa? Menjaga integritas dan ketulusan dalam menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Jadi dalam materi keragaman ini apa? Kita harus toleransi menerima perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku, budaya, bahasa semuanya, ya, termasuk keyakinan dan sebagainya. Tetapi Islam mengajarkan kalau untuk menyembah urusan ibadah itu masing-masing. Kalau yang lain boleh, misalnya nih dia lagi mengundang kita untuk mengajak kita berbisnis, mengajak kita untuk menolong, bergotong royong. Ini ada jembatan putus, ya, kita bersama-sama. Misalnya bangsa Indonesia ya, zaman dulu apa maka seluruh warga Indonesia, mau itu Islam, non-Islam, ya, Kristen, Buddha, semuanya, Kristen, Hindu, Buddha semuanya bersatu padu mengusir penjajah.
miskin butuh sama yang kaya. Kenapa? Ya yang kaya butuh yang miskin, butuh tenaganya. Kalau kaya semua, ya nggak bakalan pada malas semua. Lah, kaya ya, nggak mau kerja, maka kehidupan tidak akan berkah. Seperti itu ya. Kalau di sini menjelaskan khusus tentang keragaman. Ya, Islam mengajarkan kita untuk toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan apapun itu. Jangan sekali-kali kita meledek yang berbeda dari kita dengan alasan apa? Mau itu juga berbeda agama, berbeda kulit, berbeda keturunan, berbeda kakinya misalnya berbeda sama kita. Itu loh, kakinya patah sebelah. Apalagi seperti itu. Jangan kita harus menghargai perbedaan karena perbedaan adalah kehendak Allah. Kecuali tetapi Allah mengajarkan kepada kita, kepada Muhammad dan umatnya agar untuk khusus untuk beribadah itu jangan dipermain. Nah, itu lakum dihukum. Kalau untuk ibadah mah jangan, misalnya lakum dihukum kecuali pesta, acara lain, acara apa, bukan ke tempat ibadah ya, seperti itu ya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sebut anak soleh dulu. Sebut anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan enggak? Kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, Pak Guru yang bertanya, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Guru yang bertanya. Yang mau jawab boleh angkat tangan. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Kenapa? Untuk saling mengenal. Boleh. Ada lagi yang nambahin nggak? Apa? Apa? Untuk saling mengutarakan boleh. Semuanya jawab benar. Untuk saling benar. Benar tuh. Menghormati. Tak kenal makanya tak sayang. Ada bahasa seperti itu. Kalau kita udah ngobrol, ya, pikiran, kadang-kadang. Jadi rasa buruk kita sama orang lain akan apa? Turun. Jadi gitu ya. Kenapa kita harus mengenal perbedaan? Oke, pertanyaan kedua. Kenapa kita harus berteman dengan semua orang? Iya, kenapa? Ya betul. Terus tadi masyarakat terus tolong menolong terus apa? Kenapa? Semuanya jawabannya benar ya. Untuk bisa bermasyarakat, bisa menemukan pilih. Tolong semuanya. Biarkan Allah yang membalas pahalanya kepada kita. Jangan. Pokoknya kita menolong kepada orang yang membutuhkan. Siapapun dia yang membutuhkan, maka kita harus berusaha menolong, bisa menolongnya. Itu ya. Apa hikmah dibalik kalau kita melaksanakan
tandanya itu dia karena Allah itu maka kita berbismillah. Bismillah bukan beda. Yang karena Allah dan termasuk ibadah itu ada aturan. Malam-malam mau tidur dulu baca doa karena Allah itu jadi ibadah. Nah, kalau jam segini tidur, nah ini bukan dapat dosa ya. Jadi gini, jam segini itu wajibnya kalian apa? Belajar itu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau tidak belajar, kalau wajib berarti dosa. Dosa loh. Karena belajar itu wajib. Nah iya, belajar agama. Bukan hanya agama, belajar bukan hanya belajar apa? Pelajaran semuanya. Kenapa? Karena kalau kita pintar itu mendekatkan kepada petunjuk dari Allah. Jadi orang kaya, kalau jadi orang kaya bisa sedekah, bantuin orang, itu namanya pokoknya begini. Belajar itu yang kita butuhkan, yang kita butuhkan di dunia dan akhir. Kalau belajar agama itu dibutuhkan di dunia dan juga di akhir. Kalau belajar lain juga dibutuh di dunia, tapi dunia juga bisa menjadi akhir. Contoh seperti ini, kamu bisa matematika, kamu ajarin, dapat duit, nggak dapat duit, kamu itu sudah koin kan duit, buat bantuin orang. Itu namanya jadi akhirat. Ya. Bisa, kalian balik tuh. Ya. Semuanya bisa menjadi pahala asalkan kebaikan dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, dan juga asalkan ikhlas karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah, sholat pun bisa menjadi dosa. Sholat nih kamu ke masjid, oh tampil, ternyata dalam hatinya nih pengen dipuji oleh seseorang. Misalnya, tak dulu besek mah. Manusiawi kalau pengen besek ya, kan butuh makan, betul nggak? Ini pengen dipuji, pengen dianggap wah ustaz keren katanya, rajin. Misalnya pengen dipuji sama pasangan atau siapa gitu ya. Kalau pemuda mungkin misalnya, itu namanya bukan karena Allah, karena someone, karena seseorang. Berarti dia musyrik kecil dia itu, ya, bukan kafir. Jadi ibaratnya itu ria, pengen dipuji oleh manusia. Kalau dia kira-kira dosa nggak dia? Sodako pengen dipuji, oh sodako ini orang ini pengen dianggap dermawan, pengen dianggap ya dermawan. Ada misalnya dia belajarnya kayak kalau di kelas kayak gini nih, rame ribut, ya itu ributnya kenapa? Pengen dianggap keren. Ujub, ya, ujub itu namanya ujub. Berarti itu dosa nggak? Ujub dosa nggak? Dosa. Pengen dia dianggap keren, dosa, itu ujub dosa. Ada lagi takabur dosa juga. Gini cok, kalau bukan karena gua mana bisa dia dapat ranking 1 dalam hatinya. Itu namanya takabur. Dosa nggak? Sama aja dosa. Ujub, takabur, banyak. Ya, jenisnya dalam hati itu banyak. Yang merusak amal kita. Kayak bener. Nih, kayak bener. Udah banyak sodako, sholat hampir. Tapi semuanya kisahnya dalam hatinya bukan karena Allah, tetapi pengen dipuji, sholat pengen dianggap rajin, ya, nolong orang pengen dianggap berjasa. Pokoknya gitu deh. Pokoknya itu yang merusak amal ibadah.
Baiklah anak-anak, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Pak Guru sampaikan, Pak Guru akan mengasih soal sebanyak 10 soal dan kalian bisa menjawabnya dengan tulisan di buku masing-masing. Kerjakan selama 20 menit. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai sini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.